Eee, udah mulai belum sih? Udah ya? Oke, nah ya, ini storyboard-nya, gue jadi nanti mungkin gue tetep kirim PDF-nya, cuman ini gue ngejelasin dulu storyboard-nya ya, kira-kira seperti apa. Nah, jadi nanti lu tolong sambil ya pas mungkin ya in the process of making ini semua, mungkin sambil dilihat, skripnya juga sama storyboard, karena ini bener-bener based on script banget ya. Nah, kan yang kayak gue bilang kemarin, kita mulai dari, skrip yang di mana sebentar ya, skrip 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 skrip. Nah, kita mulai dari kita mulai dari, sebentar. Nah, dari food filtering ini ya, food filtering, oke. Ini sambil gue baca, sambil gue iniin ya. Nah, jadi, ini semua figuratif, gitu ya, biar gampang juga ngerendernya. Figuratifnya pun kayak grayscale aja gitu tuh kan ya. Jadi abu-abu putih itu kecuali si, yang lagi difokuskan gitu ya. Ya terutama si apa namanya, eee, ya si vending machine-nya itu sendiri. Nah, oke. Dimulai dari sini. Kan nanti ada talk to cam dulu. Gue bisa bantu desain 3 sections plus 3. Food filtering, maggot system, and oven preservation chamber. Nah, nanti ada kayak 3 kotak gitu ya. Yang atas 1, 2, dan 3. Nah, itu kotak aja, kotak biasa. Simple aja sebenarnya. Tiga kotak itu. Nah, terus eh nanti gue akan tulis setiap kotaknya 1, 2, 3-nya. Nanti gue yang edit 1, 2, 3. Nah, atau kalau misalnya lu mau juga, misalnya mau lebih gampang, boleh. Nanti kabarin aja. Terus nanti dia animasinya ngerotate gitu sendiri. Nge-reveal kalau ini tuh ada 3 kotak. 3 kotak gitulah. Ya kebayang kan ya. Tadinya tambak samping terus langsung ngerotate gitu. Di ekosistem kan terus lanjut ya. Di ekosistem maggot kita bagi jadi breeding, nursery, and grow out. Nah, ini jadi nanti pas dialog itu animasinya ini. Nah, terus nanti balik lagi ke tampak samping. Nah, terus agak di zoom nih di kotak nomor 1. Nah, ini kata-katanya memanfaatkan biobehavior di mana setelah besar dan siap menjadi pupa, mereka akan mencari tempat baru. Larva akan bergerak ke arah preservation chamber di mana mereka jatuh dan proses oven preservasi terjadi. Nah, ini jadi animasinya ya awalnya nomor 1, mereka kayak ada lelet nih 2 terbang mungkin ya, terus hinggap di si kayunya, satu bilah kayu itu, habis itu bertelur. Nah, terus habis itu jatuh ke si eh, tempat mereka bertelurnya, terus bertelur habis itu dari sini 1, terus turun ke 2. 2 ini kan si apanya, larvanya, larva bayinya kecil-kecil, terus dikasih makan, mungkin ada sampah gitu ya. Sampah masuk 2 kali gitu. Terus lama-lama jadi besar larvanya. Nah, ini ya kayak floating-floating aja lah. Karena kan ini kayak apa ya, animasi penjelasan gitu ya. Kayak floating-floating, terus yang lainnya opacity-nya mungkin ya berapa ya, 60 atau berapa. Nah, ini fokus ke larvanya aja, larvanya membesar. Nah, terus nanti dia jatuh lanjut ke bawahnya ke box nomor 3. Larvanya jatuh ke box nomor 3 dari atas gitu. Nah, terus dia berdiri. Nah, bentar. Nah, beberapa ada yang ngumpul di part yang ini nih, yang kecil. Terus sisanya semuanya di sini. Nanti eh, ada ovennya dari atas sama bawah. Nah, habis itu larvanya eh, ya floating-floating kayak biasa. Nah, ini kan udah, kalau dari kata-katanya ini adalah bergerak ke arah preservation chamber di mana mereka jatuh dan
oven preservasi terjadi, membuat mereka menjadi pakan ikan yang siap pakai. Nah, ini nih, pakan ikan yang siap pakai ini animasinya adalah ya mereka udah mateng lah gitu ya. Nah, beberapa di antaranya dengan ruang sempit akan bergerak ke sin ke ya ini ya, kan kalau di skripnya ke sini gitu ya, berarti which is ke arah si, ruang sempit ini, bentar. Nah, ruang sempit yang kata tadi kita bilang ini, yang ini, nah nanti terus, ke sini untuk menjadi indukan baru mereplenish jumlah larva yang dibutuhkan. Nah, dia tuh jadinya kan ini udah jadi pakan ikan. Nah, ini balik lagi nih, ini jadi kayak lift gitulah ke atas. Simpel aja bikinnya dari tampak samping. Ke atas gitu. Jadi ini si indukan barunya. Full cycle, no waste. Oke. Nah, ini end of scene 1. Jadi ada 2 scene gitu ya. Scene besar lah. Nah, terus ke scene 2 eh dia mulainya dari ini nih. Sehingga para penyumbang kayak mana sih? Nah, Nah, sehingga para penyumbang itu kita animasinya dari awal aja, dari tampak bird's eye view gitu, dari jauh di public space yang mungkin yang kemarin lu sempet itu ya di mana di taman gitu dari agak jauh, kan kata-katanya, sehingga para penyumbang makanan bisa mendapat kredit di kartu elektronik. Nah, itu langsung nge-zoom ke si alatnya, nah terus langsung ngasih lihat dari tampak kayak isometriknya lah. Ada, buat nge-tap card-nya sama ya mungkin tombol-tombol lah, detailnya apa. Mendapat kredit di kartu elektronik. Nah, terus nanti nge-zoom lagi, zoom in lagi ke si benar-benar ke kartu elektroniknya. Nah, nanti si tempat nge-tap-nya habis itu nanti keluar ya animasi kartu flash sama e-money gitu kan. Karena di sini tulisannya di kartu elektronik kayak flash atau e-money tergantung dari berapa banyak makanan layak yang mereka sumbang. Nah, terus kita bikin 2 konsep, modular dan full version. Nah, ini boleh segimana lu enaknya. Kalau misalnya lu enaknya nanti gue yang ngedit nih, nge-split-nya gue yang ngedit, nanti lu cuman ngasih frame frame modular sama frame full version-nya aja nih. Satu masing-masing satu gambar. Boleh. Nanti gue yang ngedit, nge-split-nya atau kalau misalnya lu ternyata lebih mudah lu sendiri yang nge-split boleh, bebas juga. Nah, lanjut. Eee, kita bikin 2 konsep, modular, di mana ini bisa diletakkan secara lebih praktis di tempat-tempat umum. Nah, ini modular, eee, di lebih praktis di tempat-tempat umum, gue kebayangnya ya udah biar gampang, kita bikin aja, beberapa frame, tapi di lokasi yang berbeda. Jadi kayak resto, satu nih yang modular, terus ditaruh di lobi hotel, gitu ya, terus sama di kantor. Nah, ini ya kayak lobby aja nih sofa-sofa atau gimana lah, nanti lu boleh atur. Tapi frame-nya sama, jadi nanti set 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 ngasih lihat tempat-tempatnya berbeda gitu ya. Atau kalau misal lu di modelingnya adanya apa public space bebas terserah. Tapi kalau gua sih kayaknya resto, lobby sama kantor. Habis itu kan di lebih praktis di tempat-tempat umum atau full version di mana orang bisa lihat langsung ikan itu makan. Nah, full versionnya pertama kita nggak kasih lihat dulu si bentukan bentukannya dia kalau full version gimana, which is dia ada si lantai kacanya dan mungkin ada ikan-ikannya gitu ya. Sama si vending machine-nya gitu ya. Udah. Nah, terus abis itu lanjut ke di mana kan di skripnya atau full version di mana orang bisa lihat langsung ikan-ikan itu makan di bawah kaki mereka. Nah, ini, bisa nggak ya kayak ya ini, ya itu tadi ya figuratif aja gitu si kakinya atau satu warna aja gitu misalnya warna abu-abu atau warna biru. Nah, tapi yang penting poin utamanya sebenarnya di sininya nih, di tempat si apa, ikan-ikan itu terus, ya ada makanannya lah. Kan tadinya ikan-ikannya jalan nih misalnya.
Nah, terus tiba-tiba ada makanannya, si itu kayak abis terlempar, abis terjatuh gitulah si siapa larva-larvanya buat mereka makan-makanin gitu. Oke, udah. Nah, terus lewat lantai kaca 8 kali 7 meter. So, kita mapping di tempat-tempat di mana food waste itu banyak, gitu kan. Kayak restoran, nih restoran, terus dan tempat sampah. Nah, ini ya sama kayak tadi ya konsepnya image, terus nanti berubah gitu. Tadinya di resto, nah terus mungkin jadi sampah nih semuanya, sisanya nih sampah-sampah semuanya. Gitu. Oke. Nah, terus kita bangun sebuah ekosistem tambak terintegrasi dengan beberapa vending machine. Nah, ini akan nanti talk to cam ya. Nah, terus lanjutannya in the future, bayangin ini ada di restoran atau stasiun kereta. Nah, ini yang kayak kemarin gue bilang ya, nanti lu bebas, pokoknya intinya settingnya di restoran. Ya mungkin ini ya gimana lah, nanti lu enaknya gimana biar kelihatan si vending machine dan si ya eh, lantai kacanya itu tambak terus sama stasiun kereta. Nah, udah habis itu end of scene tuh. Jadi ada dua scene besar itu sih gitu. Nah, nanti kalau misalnya mau kita setup Google Meet atau apa boleh banget, eee, kabarin aja. Terus kayak gue open banget discuss untuk ya kalau misalnya, "Deal kayaknya enakan figuratifnya gini nih biar gampang," maksudnya, sesuai dengan timeline terus kayak menghemat waktu atau apa gitu. Terus kayak misalnya lu ada masukan artistik, misalnya kayak ini figuratifnya dibikin jadi kayak ada tekstur apanya mungkin kayak kertas atau apa gitu boleh banget ya. Gue sangat-sangat open sama hal tersebut. Kita extra mile aja, dan ini jadi highlight kita juga buat buat nanti ini sebenarnya video ini nanti akan buat gue jualan juga sih. Buat nanti misalnya next project kayak social bracelet, kita bisa bikin animasi kayak gini loh gitu. Bahkan bisa lebih detail gitu. Jadi ya ini nge-push urgensi animasi di setiap produk kita gitu. Gitu sih paling. Itu aja sih. Thank